Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, untuk bersaat teduh merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu siap untuk belajar, untuk diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16, saudara. 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Tetapi bacaan ini karena cukup panjang, maka kita hanya akan menyoroti ayat yang ke-7 saja. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 saja, saudara. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang bagaimana Tuhan memilih Daud menggantikan Saul sebagai raja di Israel. Lalu apa yang dapat kita renungkan dari hal ini, saudara? Yang pertama, Tuhan tidak melihat tampilan luar, tetapi melihat hati, saudara. Nah, setelah Saul ditolak Tuhan, maka Samuel ditugaskan Tuhan untuk mencari penggantinya dari antara anak-anak Isai. Lalu dari mana Samuel tahu siapa yang akan dipilih Tuhan? Ayat yang ketiga menyebutkan dari bacaan kita 1 Samuel 16 bahwa Tuhan yang akan memberitahukannya. Namun begitu saudara, Samuel sempat mengira Eliab lah yang dipilih Tuhan karena rupa dan perawakannya. Tetapi ternyata bukan Eliab melainkan Daud yang dipilih. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak melihat tampilan luar, tetapi melihat hati. Yang nampak di luar itu belum tentu mewakili apa yang ada dalam hati. Tetapi jika hatinya sungguh-sungguh benar, maka itu juga yang akan nampak di luar. Ada integritas, ada keteladanan, siap diajar dan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, biarlah kita semua tidak menilai orang hanya dari tampilan luarnya, tetapi juga sungguh mengenal isi hatinya sebagai yang utama. Dan yang kedua, saudara, Tuhan memilih, Tuhan juga yang memperlengkapi. Nah, kenapa Tuhan memilih Daud, saudara? Apa karena pipinya yang kemerah-merahan, atau matanya yang indah, atau mukanya yang tampan, saudara? Sudah tentu bukan semua itu yang jadi alasan. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat tampilan fisik tetapi melihat hati. Lalu apa yang membuat Tuhan memilih Daud? Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-14, saudara. Ayat itu menyatakan bahwa Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Jadi alasannya saudara adalah bahwa Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Meskipun ia yang paling muda, paling bungsu dari antara saudara-saudaranya. Dan tidak punya pengalaman, atau belum punya pengalaman. Tetapi Tuhan yang memilih Daud, Tuhan memperlengkapi Daud dengan rohnya. Nah saudara, siapapun kita yang dipilih Tuhan, kita pasti akan diperlengkapinya untuk mampu dan dimampukan mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Amin. Mari satukan hati saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan. Meteraikan semua itu ya Tuhan, sehingga kami semua terus boleh dipimpin dan kemudian digerakkan untuk menghidupi firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapak, berkati juga seluruh kegiatan tugas tanggung jawab yang kami mau jalani hari ini.
Biarlah pimpinan, pertolongan, penyertaan dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.